Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nisa atas kesediaannya malam-malam bersama dengan saya untuk melakukan coaching mengenai permasalahan di sekolah. Yang ingin saya tanyakan pertama adalah bagaimana kesan pertama Ibu di saat bertugas di SMP Negeri 9 Suramadu Satap. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kesan pertama ketika masuk di SMPN 9 Soromandi Satap, yang pertama itu kaget. Kaget, kenapa bisa kaget? Sebab banyak hal yang berbeda di sana, yang berbanding terbalik dengan keadaan yang saya alami ketika masih di sekolah sebelumnya. Seperti itu. Dan jika ditanyakan kembali hal apa sih yang berbeda kok sampai bisa kaget, mungkin sudah kita tahu sebelumnya bahwa bagaimana keadaan di SMPN 91 Satap Suramadu dengan berbagai keterbatasannya. Yang paling buat saya kaget itu sih sebenarnya kemampuan siswa-siswinya itu yang sebenarnya dan seharusnya untuk anak SMP nih, SMP yang notabene SMP kelas 8 masih saja ada yang belum bisa membaca. Dan itu bukan satu orang, tetapi ada beberapa orang. Nah, berbanding terbalik dengan keadaan sekolah saya, sekolah yang pernah saya sekolah yang tempat mengajarnya waktu dulu, padahal itu sekolah tempat saya mengajar itu adalah sekolah dasar ya. Mereka kelas 1 semester 2 sudah banyak yang bisa membaca. Itu kelas 1. Karena memang mungkin beda ya penanganannya, banyak hal mungkin yang mempengaruhi hal tersebut. Tetapi itu sih yang membuat saya kaget, itu yang membuat saya mengapa berbeda sekali dengan apa yang saya alami di sekolah. Ya, terkait Banyak faktor. perbedaan tersebut dari hal literasinya anak-anak di SMP 9 itu, apa yang Ibu lakukan untuk menutupi kekurangan yang ada di kelas 8 tadi? Sebelum melakukan sebelum melakukan pengembangan literasinya, sebenarnya pengembangan literasi lebih jauh belum saya lakukan untuk di SMP. Mengapa demikian? Karena memang masih terkendala dengan ini ya, situasi kegiatan sekolah yang masih pandemi juga, itu salah satunya kenapa belum maksimal bisa melakukan pembelajaran untuk mengajar membaca untuk kelas di SMPN 9 Suramadu khususnya. Dan juga memang sempat kemarin juga hanya melakukan ini sih, baru pada menganalisis sebenarnya anak-anak ini sudah sampai mana tahapan membacanya, apakah pada tingkat huruf kah, pada tingkat kata, pada tingkat suku kata, apakah pada tingkat paragraf, kalimat, atau bagaimana. Sebenarnya awal mula yang saya lakukan itu sebagai asesmen awal untuk saya mengetahui sebenarnya tingkatan pengetahuan mereka untuk hal membaca ini sampai mana sih. Nah, untuk persiapan untuk mengajarkan membaca mereka sudah saya siapkan sebenarnya. Hanya tinggal untuk diaplikasikan saja. Tapi memang menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan harus ada kesepakatan dulu sih bersama siswa tersebut untuk melaksanakan kegiatan dengan tidak mengganggu jam pelajaran sekolah. Di saat pandemi ini memang kita agak sulit untuk menerapkan beberapa hal yang memang sesuai dengan tujuan kurikulumnya. Dan berdasarkan pengalaman Ibu tadi melakukan asesmen di awal itu, kira-kira apa yang Ibu lakukan dalam menyikapi kesulitan untuk membagi waktu nih mungkin untuk anak-anak di saat pembelajaran terbatas seperti ini, gimana itu?
Kalau menyikapinya sih sebenarnya karena kita bisa pertemuan ya dalam 3 apa namanya, bershift tadi sebenarnya bisa saja dilakukan. Untuk sekarang ini sebenarnya pada tahap untuk, ingin melakukan ini penerapannya. Hanya saja belum untuk saat ini belum berbicara lebih lanjut mengenai itu dengan anak-anak karena harus ada kesepakatan juga pembelajarannya seperti apa, penanganan untuk mereka bagaimana, karena tidak serta-merta dan jangan sampai mengganggu jam pelajaran yang lain. Itu sih yang ingin dibicarakan. Hmm, Tapi satu kesyukuran yang saya alami di SMPN 9 Sektor Soromandi yang awalnya saya datang sekolah dan datang pertama kali di sana kan hanya 2 orang ya awalnya tadi datang ke sekolah, tapi alhamdulillah sih sekarang sudah, luar biasa. Dari awalnya cuman 2, dan sekarang berbanding terbalik, kebanyakan, 2 atau 3 orang lah yang tidak datang ke sekolah, dari keseluruhan siswanya. Itu sih, oke. hal yang sudah berubah tak lihat dari keadaan di SMP 9 Sasar Soromandi. Hmm, Kira-kira untuk mendapatkan kesepakatan dengan siswa tersebut, kira-kira tawaran apa saja nih mungkin Ibu tawarkan kepada anak-anak? Sebenarnya tawaran yang, apa ya, kemarin saya pernah menyampaikan juga sebelum untuk persiapan untuk mengajak mereka membaca, saya sudah menawarkan lebih awal. Lebih mengawalinya sebenarnya kemarin saya sempat memotivasi, "Nak, belajar membaca tuh gimana sih? Malu loh Nak, kondisi kita yang udah kelas segini-segini belum bisa membaca." Tak sampein bahwa ibu dan guru-guru yang lain siap membantu kalian jika kalian membutuhkan, termasuk ibu. Jika kalian ada waktu, ibu akan membantu untuk mengajarkan membaca. Informasi awal itu yang saya sampaikan untuk sekarang sih sebenarnya ke anak-anak. Nah, lebih lanjut bagaimana proses atau jadwal pembelajaran membaca untuk mereka memang belum terrealisasi realisasi untuk sekarang. Masih ada omongan juga Hmm, sih sama mereka. ya. Tapi untuk Untuk persiapan pengajarannya sudah siap untuk mereka. Hanya di siap. luar kelas untuk melakukannya mungkin tidak dalam proses pembelajaran karena memang akan mengganggu materi pelajaran yang akan disampaikan juga. Jadi sepertinya akan dilakukan di luar kelas, mungkin itu di jam istirahatnya atau mungkin em, kesepakatan lain setelah jam pulang atau bagaimana belum belum bersepakat sih dengan mereka itu. Tapi Hmm, mereka mau, intinya mereka mau belajar. ya, alhamdulillah sekali Bu. Jadi kira-kira tujuan jangka pendek di kelas 8 nih kan di nanti menjelang kenaikan kelas, lalu target selanjutnya menjelang tahun ajaran baru kan kelas 7 masuk, itu kan paling tidak kan tidak akan jauh berbeda dengan kelas 8 yang sekarang Ibu didik, termasuk saya juga mendidik mereka. Kira-kira apa saja tujuannya itu? Tujuan yang utama untuk kelas 8 ini sebenarnya setidaknya mereka naik kelas dari kelas 8 naik ke kelas 9 tuntas baca itu udah selesai untuk mereka. Itu sih sebenarnya nawaitul yang benar-benar ingin saya perjuangin untuk kelas 8 bahwa tidak ada lagi tuh yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa membedakan huruf A, P, Q, itu tidak ada lagi. Itu sih sebenarnya nawaitul. Untuk yang kelas 7-nya yang baru yang akan datang bagaimana Ibu? Nah, untuk kelas 7 yang baru yang akan datang, seperti informasi awal bahwa mungkin saya akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya kemampuan belajar membaca mereka. Tidak hanya lepas pada bagian literasi saja ya, mungkin insya Allah ingin menyentuh bagian numerasinya juga, sebab ada pendekatan nih yang bisa digunakan untuk membelajarkan mereka. Ada yang namanya pendekatan Tarol tadi yang pernah saya sampaikan. Kalau pendekatan Tarol itu sebenarnya um, learning at the right level, pengajaran yang berdasarkan level kemampuan, entah itu literasi atau numerasi, tapi lebih konsennya kepada literasi dulu sih pada saat ini untuk kelas 1. Mungkin lebih akan melihat nih data awal mereka mengenai
kemampuan membaca mereka. Setelah kita mampu mengetahui kemampuan membaca mereka sampai mana, baru nanti dikelompokkan dia pada level mana. Setelah mengelompokkan pada level mana kemampuan membacanya, barulah diberikan pengajaran yang sesuai dengan kemampuan level. Itu sih sebenarnya ya. Ya. Untuk asesmen tadi kan kita menentukan supaya bisa mengelompokkan mereka. Namun antara asesmen waktu tingkat SD kan dengan yang SMP kan sebenarnya ada satu tingkatan yang berbeda dalam pendekatan asesmen yang harus dipilih. Kira-kira dari diri Ibu sendiri kira-kira akan melakukan asesmen seperti apa gitu untuk supaya tidak terlalu jangan menganggap mereka sudah SD semua atau sudah memang harusnya melanjutkan tingkat SMP. Itu ada instrumen, ada alat yang bisa dipakai untuk mengasesmennya. Itu terlihat dari instrumen sih, bagaimana kita bisa melevelkan mereka. Itu ada instrumen membaca memang yang bisa untuk kita lihat kemampuannya sampai mana. Itu sih sebenarnya ada memang instrumen khusus yang bisa dipakai dan itu siapapun bisa memakainya. Itu sih sebenarnya. Agar kita mengetahui mereka sampai level mana nih kemampuan membacanya. Baik, terakhir Bu, seberapa penting menurut Ibu dukungan dari komunitas yang ada di sekolah, terutama rekan-rekan guru dengan sekolah untuk dalam artian bekerja sama untuk supaya siswa SMP Negeri 9 Suramadu Satap itu bisa minimal lulus SMP itu kemampuan calisthengnya itu boleh bisa dikatakan layak seperti itu. Sebenarnya sangat ini sih harus saling mendukung, harus saling memberikan support, tidak hanya support dalam ucapan saja, tetapi dalam tindakan juga. Karena sebenarnya untuk masalah membaca ini bisa saja diatasi. Sebenarnya hanya tinggal kemauan dari guru-guru. Itu sih sebenarnya. Saling membantu, saling membahu untuk terselesaikan masalah literasi awal untuk mereka ini agar bisa maksimal di dalam hal membacanya itu bisa diatasi jika ada kesadaran bersama, mau bekerja, mau berbagi, itu pasti akan bisa terlaksana. Menurut saya sih. Dan itu sangat penting dilakukan. Tidak hanya oleh satu orang, tetapi gimana hasilnya jika dilakukan oleh banyak orang lain juga, terutama rekan-rekan guru, kemudian dukungan kepala sekolah dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat membantu sih. Iya. Hasilnya. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya malam ini untuk melakukan kegiatan coaching mengenai permasalahan yang terjadi di SMP Negeri 9 Suramadu 1. Sebenarnya bukan permasalahan sih, hanya bagaimana kita untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri kita dan juga pada diri anak-anak. Seperti itu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.